Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji dan syukur kita kepada Allah, alhamdulillah, atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Salam dan selawat kita mohon kepada Allah agar salam salawat kita selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga kepada para pengikutnya yang senantiasa menghidupkan sunnah dan membela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua Masjid Ar-Rahman, yang saya hormati Pembina Yayasan Tafaqufiddin, yang saya hormati Pembina Yayasan Sahabat Bilal, dan kepada kawan-kawan semua yang hadir, para ummahat fillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan antum semua. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita kali ini yaitu tentang membahas Kitabul Janaiz, tentang mengurus jenazah, yang mana mengurus jenazah ini membutuhkan ilmu pengetahuan yang benar, yang sahih, karena mengurus jenazah ini merupakan satu perbuatan yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Dengan adanya pengurusan jenazah, maka ini merupakan bentuk pemuliaan Allah kepada seorang hamba. Kalau seandainya tidak ada syariat janaiz, maka seseorang apabila meninggal dunia, maka ada yang dibakar, ada yang dibuang, ada yang dimakan oleh binatang, dan ini merupakan bentuk penghinaan kepada seorang hamba. Oleh karena itu, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sedang mempelajari satu syariat yang mulia, yaitu mengurus jenazah, yang mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan perbuatan ini untuk seorang hamba. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mengurus jenazah, maka kita harus tahu dulu apa hukumnya. Mengurus jenazah ini apa hukumnya? Apa hukumnya? Di sini di dalam kitab Umdatul Ahkam,
Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi mengatakan bahwasannya hukumnya adalah fardu kifayah. Apa itu hukum fardu kifayah? Yang mana apabila seseorang sudah melakukan, maka gugur kewajiban untuk yang lain. Namun tetap akan berdosa apabila tidak ada satupun orang yang melaksanakan ini, apalagi orang tersebut orang yang mengetahui tata cara memandikan jenazah. Ini jadi hukumnya adalah hukumnya fardu kifayah, yang mana apabila seseorang melakukan perbuatan ini, maka sudah gugur kewajiban untuk orang yang ada di sekitar tersebut. Namun proses orang yang meninggal itu juga kita harus perhatikan sebelum meninggalnya, ya. Di antaranya ketika ada orang yang sakit, ya, bisa dilihat tuh di halaman pertama, ya, hukum. Karena sakit ini adalah pintu di antara hidup dan mati, sehat dan mati, ya. Jadi kalau orang sakit itu dia seperti dia ada di antara pintu antara kehidupan dengan kematian. Itu orang yang sakit. Oleh karena itu kita harus tahu, ya, hukum-hukum seputar orang yang sakit. Ini bukunya saya gunakan buku guru kita bersama, yaitu Ustadz Fa'arudin Nu'man, ya. Kita sudah kenal bersama beliau, yaitu Pesantren Riyadhus Shalihin. Di sini beliau mengatakan bahwasanya ada hikmah musibah atau sakit, di mana beliau membawakan satu ayat dari surat Al-Baqarah, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Bahwasanya orang-orang yang tertimpa musibah lalu mereka mengucapkan inna lillahi, kalimat sejak ini, ya, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Tuhan mereka dan orang-orang yang mendapat petunjuk. Yang kedua, orang yang sakit itu sedang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dihapuskan dosanya. Hadis dari Abu Hurairah, wa an Abi Hurairah anan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adanin wala ghammin hatta syaukati yusyakuha illa kafarahullahu biha min khatayah. Bahwasanya tidaklah menimpa seorang muslim dari keletihan, kegundahan, kesedihan, juga penyakit dan keluh kesah sampai duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapuskan darinya dosa-dosa. Jadi ini merupakan pelajaran buat kita, agar kita ketika sakit atau ada orang yang sakit, maka diberikan kabar gembira oleh Rasulullah SAW berupa penghapusan dari dosa-dosa. Bahkan ini juga merupakan tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya juga dari Abu Hurairah juga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yusibhu minhu. Bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan
mengujinya, memberikan musibah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu juga ada kewajiban bagi orang yang sakit. Nih, kalau kita lagi sakit, maka yang wajib bagi kita adalah ridho dan sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiris sabirin." Kasih kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Surat Al-Baqarah ayat 156. Begitu juga di dalam hadis dari Suhaib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khairun." Sungguh menakjubkan perkara orang-orang mukmin, ya, semuanya. Walaisa dzalika li ahadin illal mu'min, dan enggak ada yang seperti kayak begini, seperti demikian kecuali orang-orang mukmin. Kenapa? In asabathu sarran, in asabahu sarau syakara fakana khairalah. Apabila dia ditimpa musibah, maka apabila dia ditimpa kejelekan, burukan, maka dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabathu darra, apabila dia ditimpa keburukan, ya, maka dia sabar, ya, maka itu baik baginya. Ini sepertinya kalau dibacakan terlalu banyak, nanti dibaca aja sendiri, ya. Yang jelas ada hal-hal yang harus tidak dilewati. Yang pertama yaitu harus segera membayar kezaliman-kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain, karena kezaliman itu akan merugikan dirinya. Lalu berwasiat, ya, wasiat, ya, harus diperhatikan. Tolong dibaca ya nanti ya di rumah ya. Ini untuk menyingkat waktu, ya. Dalam berwasiat itu harus menghadirkan saksi, ya. Tidak boleh wasiat itu memudaratkan, ya. Tidak boleh berwasiat dengan wasiat, boleh berwasiat dengan wasiat yang berbau bid'ah, ya, yang berbau bid'ah jangan. Banyak contohnya, ya. Lalu di sini juga dibahas tentang hukum orang, ya, seputar orang yang berobat. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menganjurkan untuk berobat, karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan penyakit melainkan ada obatnya. Namun dilarang berobat dengan cara yang haram. Ya, penting ini, ya. Lalu juga di sini juga dibahas bahwasanya apabila berobat tidak ada orang muslim, dokter yang muslim, ya, maka syaratnya apabila dia dokternya kafir, maka harus ada dua syarat. Yang pertama, aman dari tipu daya mereka. Yang kedua, adanya kebutuhan, sulit untuk mencari dokter muslim. Begitu juga yang akhwat, kalau seandainya memang tidak ada lagi dokter yang akhwat, darurat, maka para ulama membolehkan dengan syarat, yang syaratnya banyak sekali, ya. Oleh karena itu lebih baik dihindari. Juga di sini dibahas tentang kewajiban bagi orang yang sehat ketika ada muslim yang lain sakit, menjenguknya, ya. Dan berikut adab-adab, ya. Hadis dari Ummu Salamah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadartum maridan aw maitan faqulu khairan." Apabila engkau berada di sisi orang yang sakit atau sedang sakaratul maut, maka ucapkan perkataan-perkataan yang baik, ya. Jangan bikin gaduh, jangan berisik, ya.
fa innal malaikata yu'minuna ala ma yaqulu, bahwasanya malaikat itu mengaminkan apa yang kalian katakan. Nah, ucapin yang baik-baik ya. Salah satunya adalah la ba'sa tahurun insyaallah, tidak mengapa, bersih insyaallah. Nyenengin, jangan apalagi ditakut-takutin, jangan ya. Ada orang sakit jantung, wah ini sakit jantung nih, wah mati besok, mati, jangan ya. Takut orang gitu. Oh kanker ya, iya, wah ini mati nih besok nih, nggak lama. Kemarin sono ada yang mati, jangan digituin. Ya, udah lagi sakit disiksa dengan kata-kata kita, jangan ya. Kita doakan saja. Ya, dibaca tuh ya. Ada doa-doanya ya. Allahumma rabbin nas, izhabban nas, ishfahu wa anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yugadir saqama. Ya Allah, Engkau adalah Rabb seluruh manusia, hilangkanlah penyakit dan sembuhkanlah dia. Engkau adalah zat yang menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang darimu, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Ya, boleh ketika kita menjenguk orang sakit, kita ingetin untuk dia bertobat ya, banyak-banyak istighfar. Ya, boleh jadi penyakit ini dikarenakan dosa yang dia lakukan. Makanya kalau antum paham tentang kalimat a'udzubillah, ketika kita pengen baca Al-Quran, ada kalimat a'udzubillah, perhatikan baik-baik nih umahat, perhatikan baik-baik. Ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu antum baca di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, itu dijelaskan kenapa kita berlindung kepada Allah dari syaitan. Maksudnya agar jangan sampai syaitan itu ketika menggoda kita, maka rusak keduniaan kita dan keakhiratan kita. Karena ada orang yang digoda oleh syaitan sehingga rusak keduniaannya, hartanya habis. Digoda oleh syaitan akhirnya dia kena penyakit, digoda syaitan akhirnya dia bangkrut, digoda syaitan akhirnya dia tertimpa keburukan. Oleh karena itu ketika kita mengucapkan a'udzubillah, maka sungguh-sungguh di dalamnya ya. Maka kita bertobat ya. Boleh jadi penyakit yang datang pada diri kita atau orang lain itu disebabkan dosa-dosa yang dilakukannya, dan berwasiat ya, seperti itu. Juga tidak boleh putus asa. Apabila memang sakitnya memang sudah parah banget, maka diperintahkan bagi yang menjenguk untuk mentalkinkannya. Nah, ini talkin nih penting nih, umahat nih. Kadang-kadang orang, apalagi mungkin bagian dari keluarganya, mungkin dia karena dia sayang banget, sehingga ketika orang ini udah sakaratul maut, dia talkinnya tuh sambil panik, nyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak usah begitu, nggak usah panik begitu. Cukup kita sampaikan dengan kalimat yang lembut aja. Bahkan kata Ustadz Fahrudin Nu'man, waktu lagi anak belajar sama beliau mengatakan bahwasanya kalau seandainya kita sedang mentalkinkan, itu nggak perlu keras-keras, dan apabila bibirnya sudah mulai bergerak ya, karena hati ini akan mengikuti ya. Misalkan gini, la ilaha illallah, la, udah cukup, sudah cukup ya, jangan dipaksa sampai kedengeran ya, akhirnya dia susah. Dan udah gitu jangan diajak ngobrol lagi. Kadang dia udah ngucapin kalimat terakhirnya itu la ilaha illallah, akhirnya dia diajak ngobrol lagi gitu ya. Ada aja tuh yang diajak ngobrol masalah warisan lah, masalah inilah, masalah itu. Jangan ya, sudah terakhir. Dan jangan panik ya, seperti itu, karena di situ syaitan sedang menggodanya ya, setan sedang menggodanya. Para ulama yang menceritakan, kalau antum baca di dalam kitab Tazkirah ya, itu ketika orang sakaratul maut, disitulah
yang paling berat peperangannya. Karena syaitan akan datang dalam bentuk, dia datang dengan dua syaitan, yang satu ada di sebelah kanan, yang satu ada di sebelah kiri. Yang satu dia akan berupa ayah, yang kiri ibu, atau orang-orang yang kita cintai dan sayangi. Dan dia akan mengatakan bahwasanya matilah dalam keadaan yakin kepada agama Nasrani. Ternyata selama ini yang benar adalah agama Nasrani. Kalau misalkan dia bilang astagfirullah, ya, maka setan itu akan pergi. Dan yang ibunya juga begitu, matilah dalam keadaan Yahudi. Kalau tadi Nasrani, yang sekarang Yahudi. Dan itu terus dibisikkan oleh syaitan. Makanya kita disuruh berdoa. Antum lihat ini penjelasannya dalam kitab Tazkirah ini di jilid pertama, ya. Itu dijelaskan bahwasanya manfaat dari Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu salah satunya adalah ketika kita berdoa seperti itu, maka Allah akan mengutus malaikat, ya, malaikat Jibril untuk mengusir, menghalau dan memberi kabar gembira. Ya, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, jangan kau cenderungkan, ya, jangan kau cenderungkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk, miladunka rahmah, ya, dengan rahmat dari sisimu. Itu penting tuh, ya. Dalam surat apa tuh doa itu? Dalam surat Al-Imran, ya, dihafalin tuh, ya. Karena ketika kita banyak doa itu, ya, ketika kita lagi sakaratul maut, ya, maka malaikat akan datang untuk menghalau syaitan. Penting sekali, karena ini dasarnya, ini pertempuran yang terakhir kali syaitan nih, pertempuran yang terakhir kali. Dia akan mengerahkan semua pasukannya untuk menggoda kita agar kita mati dalam keadaan kafir. Bahkan sekelas Imam Ahmad, dengar ini, perhatiin baik-baik, nih umahat nih. Sekelas Imam Ahmad, ketika lagi sakaratul mautnya, itu beliau itu kadang-kadang sadar, kadang-kadang enggak, kadang-kadang sadar. Lalu ketika dia lagi enggak sadar, dia mengucapkan lama, belum. Maka ketika dia sadar, maka ditanya sama murid-muridnya, Syekh, kenapa engkau mengatakan belum? Kenapa? Imam Ahmad nih, antum tahu siapa Imam Ahmad kan? Ya, Imam Ahmad nih, sekelas Imam Ahmad nih. Perhatikan baik-baik nih. Ketika beliau digoda oleh syaitan, beliau mengatakan belum. Apa? Beliau mengatakan bahwasanya syaitan datang dengan mengatakan, ya Ahmad, aku sudah kalah kepadamu. Syaitan tuh, lihat, syaitan datang kepada Imam Ahmad di sakaratul mautnya mengatakan, ya Ahmad, aku sudah kalah. Lihat tuh, syaitan mengatakan, aku sudah kalah kepadamu, aku nyerah dah, bahasanya begitu. Maka kata Imam Ahmad, belum. Karena kenapa? Kalau Imam Ahmad mengatakan iya dan timbul kesombongan, maka Imam Ahmad mati dalam keadaan kesombongan. Itu tipu daya iblis sampai sebegitunya. Dahsyat nih. Oleh karena itu, ketika ada orang sakaratul maut, kita kondisikan benar-benar, kita tolong benar-benar. Itu terakhir kita tolong saudara kita yang sedang sakaratul maut. Penting banget tuh. Ini bukan hal yang main-main. Ini karena pelajaran janais ini harus diketahui dari mulai mungkin bisa ibu kita. Makanya kita jangan seperti orang kafir. Orang kafir itu kalau ada orang sakit itu ditinggal. Bahkan kalau, mohon maaf ya, kalau orang yang Cina ya, afwan ya, itu ketika udah sakaratul maut dikunci pintunya, gedebuk. Kalau udah didengar udah nggak ada suaranya, baru pada masuk.
Dia nggak mau ngelihat, paling takut mereka. Kalau kita temenin, ya. Bahkan ketika abang ana sendiri meninggal, ya, itu di pelukan ana, itu getarannya itu seperti apa ya? Kayak kulit yang dikulitin gitu, gitu, getar gitu. Dan betul kata Rasulullah SAW bahwasanya ketika orang yang ingin sakaratul maut itu meninggal, itu beliau melihat ada malaikat yang datang. Itu jelas sekali ketika abang ana meninggal di pelukan ana. Itu awalnya beliau seperti ketakutan awalnya. Namun entah apa yang beliau rasakan sehingga beliau tenang kembali. Dan begitu dahsyatnya, itu benar-benar orang meninggal di dalam pelukan itu benar-benar rasanya Masya Allah. Ya, ini penting ya. Di awal dari kematian ini penting banget. Nanti dibaca terus ya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwasanya ya, inna ruh idza qubida tabi'ahul basar, bahwasanya sesungguhnya ruh itu apabila keluar maka mata mengikuti, ngelihat. Ya, kita lihat video-video orang yang wafat, ya. Makanya ingat firman Allah yang Allah mengatakan bahwasanya wa ma tadri nafsum mada tangsibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita nggak tahu nih kita besok ngapain, dan kita tidak tahu di belahan bumi mana kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat berikutnya Allah mengatakan wala taghurrannakumul hayatud dunya wala taghurrannakum billahil gharur. Ini penting nih, antum perhati ini. Janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia, dan janganlah kalian tertipu oleh sang penipu, yaitu syaitan. Salah satunya tadi Imam Ahmad digoda. Imam Ahmad, saya udah kalah, kamu hebat. Emang kamu luar biasa, ulama yang hebat, luar biasa. Kata Imam Ahmad, belum. Kenapa? Karena Imam Ahmad tahu kalau dia mengiyakan perkataan syaitan pada saat sakaratul maut, maka dia akan mati dalam keadaan sombong. Coba lihat, begitu dahsyatnya, apalagi kita, ya, bukan sekelas ulama. Oleh karena itu beruntung sekali yang umahat, yang antum-antum yang datang di sini membahas tentang ini dan mengetahui. Karena ada seorang ulama yang dia sering meriwayatkan hadis bahwasannya ada dua syaitan yang akan datang menggoda. Maka ketika syaitan itu datang, maka dia cuek aja. Karena dia tahu, karena dia sudah meriwayatkan, mana mungkin aku mengikuti perkataanmu, katanya. Sedangkan aku meriwayatkan hadis dari Rasulullah yang mengatakan bahwasanya apabila seseorang sakaratul maut akan datang dua syaitan. Ini alhamdulillah nih antum belajar, ini nikmat dari Allah, Masya Allah, ya. Jadi inilah yang harus kita pahami, ya. Menutup seluruh tubuh. Ya, nanti kita akan praktek ya. Mana kainnya udah disiapin? Udah ya? Oke. Yang jadi jenazahnya siapa? Ini yang jadi jenazahnya pahalanya gede, besar. Karena kenapa? Karena dia akan merasakan persiapan. Ya, nanti yang akhwat kan di sana, ada istri ana di sana kan. Nanti di sini ikhwan khusus ikhwan. Ya, nanti kita akan praktek ya. Namun kita harus tahu dulu nih, ya. Lalu kalau seandainya dia mati dalam keadaan ngangap, maka boleh diikat. Ya, selain matanya ditutup, lalu mulutnya mungkin nganga dikit, maka kita ikat pakai tali. Ya, ikat tali sampai rapat. Kalau sudah rapat sudah boleh dibuka. Ya. Lalu setiap persendian itu dilenturkan. Tapi jangan seperti orang-orang ahlul bidah.
Ketika ahlul bidah mengurus jenazah, maka dia melakukan dengan cara yang kasar. Lu langsung dibengkek-bengkek, jangan. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Dikit-dikit, ya. Dikit-dikit, ya. Persendiannya yang sudah kaku, ya. Seperti itu. Dan kalau seandainya jenazahnya yang orang yang sehat, dia tuh mungkin nggak ada masalah, tiba-tiba Allah wafatkan dia, biasanya itu perutnya banyak kotoran, ya, perutnya banyak kotoran. Nanti ketika memandikan itu perutnya harus ditekannya itu harus di sebelah kiri, karena kalau antum buang BAB, antum jajalin dah sendiri di rumah, mumpung masih hidup. Ketika buang BAB, antum tekan di perut sebelah kiri, ya, sebelah sini, itu lebih mudah, lancar, ya. Karena ketika orang meninggal itu, dia duburnya itu nutup, kuncup, karena menahan sakaratul maut yang rasanya itu seperti 70 kali sabetan pedang, atau dikulitin hidup-hidup. Maka ketika perutnya ditekan, maka nanti dia akan mengeluarkan udara, dia akan lepas seperti itu, ya. Nah, di sinilah nanti kita akan ambil kapas untuk membersihkan, seperti itu. Boleh nanti kapasnya itu ditinggal kalau seandainya masih mengeluarkan kotoran, karena kita semampunya aja 3 kali minimal, ya, sudah cukup. Kalau misalkan masih banyak, ya kita sumpal pakai kapas, boleh. Atau keluar darah, ya. Karena sakaratul maut itu luar biasa, ya. Sampai ada orang yang pecah pembuluh darahnya, keluar dari kuping, keluar dari mulut, keluar dari hidung, keluar dari mata, ya. Baru boleh kita pakai kapas, ya. Dan ini juga disunahkan untuk menyegerakan. Nah, rata-rata kan kalau orang kita tuh meninggalnya habis asar, nguburinnya besok. Itu sebenarnya nggak sunnah. Sunnahnya itu kalau meninggal cukup kita mandiin, pada saat itu juga kita kuburin. Dan kalau di Saudi, di kuburan baki, itu hal yang biasa, pakai lampu nguburin malam-malam itu hal yang biasa. Bahkan kemarin, ya, ada kawan ana yang ibunya wafat malam itu juga, dan itu biasa. Bahkan bapak ana ketika meninggal malam, karena ana tahu bahwasanya jangan ditunda-tunda, tapi juga nggak buru-buru. Disegerakan bukan berarti buru-buru, ya. Disegerakan bukan berarti harus buru-buru, karena ini kebaikan. Kata Rasulullah SAW, kalau dia orang baik maka engkau menyegerakan kebaikannya. Kalau dia orang buruk maka engkau menyegerakan orang lain terhindar dari keburukannya. Seperti itu. Tapi bukan buru-buru, ya. Nah, selanjutnya melakukan 4 perkara wajib, diantaranya, ya, selain menyegerakan bayar utang, ya. Antum ingat hadis Abu Qatadah, ya, antum baca aja, ya. Menyegerakan membayarkan wasiat. Wasiat ini tidak boleh lebih dari 1/3, ya. Dan menyegerakan membagi waris. Nah, ini hadis dari Aisyah. Hadis dari Aisyah ketika Utsman bin Maz'un yang sudah dalam keadaan wafat, ya, itu lalu beliau membuka wajahnya, kemudian menciumnya, beliau menangis, dan aku melihat air mata mengalir di pipi. Katanya kena air mata itu najis. Ya, lebih baik kita jangan sampai kita ngotorin dengan hal-hal yang apapun, ya. Namun kalau sudah terjadi, mau diapain? Mau dimandiin ulang? Kan nggak mungkin. Seperti itu, ya. Oleh karena itu boleh kita melihat wajahnya, menciumnya, ya, seperti itu. Ya, tidak boleh menangisi mayit
lebih daripada 3 hari, ya, dan mentakziahnya. Takziah itu bukan tahlilan, bukan ya, bukan tahlilan, menghibur, menghibur, ya, seperti itu. Tidak boleh niyaha. Ini larangan nih, niyaha, menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, seakan-akan tidak ridho dengan apa yang Allah takdirkan, ya. Jangan, ya. Laisa mina man tala'al hududa wa syaqqa wa juyuba wa da'a bid'wa jahiliyah. Bukan golongan kami orang-orang yang suka menampar-nampar pipi, merobek-robek kantong baju dan berteriak dengan teriakan jahiliyah. Bagi wanita, masa idahnya ketika suaminya meninggal yaitu 4 bulan 10 hari. Ya, ini dibaca aja sendiri, ya, mengucapkan. Nah, sekarang kita masuk memandikan jenazah. Ketika Imam Ahmad ditanya, antum tahu nggak? Ya Syekh, bagaimana memandikan jenazah? Apa jawabnya Imam Ahmad? Simple. Antum tahu sholat, antum tahu mandi junub? Nah, iya begitu. Ya, memandikan jenazah tidak bedanya dengan mandi junub. Kalau mandi junub diawali dari apa? Diawali dari apa? Hah? Iya, niat, memang niat. Kalau nggak niat mah asal-asalan orang. Pertama, kalau mandi junub itu membersihkan kemaluan. Membersihkan kemaluan. Nah, ini juga kadang-kadang ada orang yang salah dalam memahami. Ya. Ketika dia membersihkan kemaluan, lalu dia langsung memandikan. Ketika antum menyentuh kemaluan, ini ada najisnya. Oleh karena itu, ketika antum sebelum memandikan jenazah, antum cuci dulu kemaluannya jenazah, maka antum setelah itu antum cuci tangan yang bersih, antum wudu. Antum wudu dalam keadaan suci antum. Seperti itu. Ya. Nanti ketika lagi mandiin kesentuh dikit, nggak apa-apa. Ya. Tapi jangan sampai antum udah wudu, antum bersihin kemaluan, ya batal lagi, najis dong. Seperti itu. Ya, ini harus dipahami juga. Makanya banyak orang yang nggak paham di sini. Ya, seperti itu. Nah, lihat nih, perhatikan nih hadis. Ya, syarat memandikan jenazah. Nih, antum harus semangat dengan hadis ini. Ya, man ghassala musliman fatakama alaihi ghafarallahu lahu 40 marrah. Apa yang sedang antum lakukan ini, ketika antum, tolong panitia diingatkan kalau waktunya udah habis ya. Ya. Ketika antum memandikan, barang siapa yang memandikan jenazah seorang muslim, lalu dia menyembunyikan aib, jangan diceritain ada tompelnya, ya, atau ususnya berantakan, atau inilah, pokoknya aib yang berupa aib jangan diceritain, maka balasan buat antum, diampuni dosa antum 40 kali. Luar biasa. Ya. Wa man harafa lahu fa ajannahu ajri alaihi ka ajri maskanin askanahu iyahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang dia menggali kubur lalu menguburkan jenazah tersebut, maka ia akan mendapatkan rumah yang indah di hari kiamat. Masya Allah tuh, ya. Kalau antum nggak bisa gali kubur, antum tolong suruh orang gali kubur, antum yang bayarin, maka itu juga sama. Ya, karena dari usaha antum itu, ya, akan mendapatkan rumah yang indah di hari kiamat. Wa man kafanahu kasahullahu yaumal qiyamah min sundusin wa istabarakil jannah. Barang siapa yang mengkafani, nah ini nih, antum kan sekarang sedang belajar ingin mengkafani, minimal buat saudara antum.
maka Allah akan memberikan pakaian di hari kiamat dari sutra. Masya Allah, pakaian yang indah di surga, yang mana diharamkan di dunia dan dihalalkan di surga. Antum akan dipakaikan pakaian yang indah nanti. Makanya penting banget nih, ya, minimal buat keluarga. Di sini juga dijelaskan siapa yang paling berhak untuk memandikan, ya, yang mendapatkan wasiat dari mayit. Makanya nih saya pesan kepada panitia. Panitia mana sih? Yang mana sih? DKM? DKM mana DKM? DKM. Jadi nanti ketika antum bikin tim, yang pertama yang antum harus pastikan, pertama, jenazahnya harus dapat surat rekomendasi tidak ada penyakit menular. Ya, bahaya tuh. Ya, kayak zaman Covid kemarin tuh, ya, habis mandiin 2 menit mati juga tuh orang yang mandiin. Ya. Tuh, pertama. Yang kedua, antum harus minta surat pernyataan dari ahli mayitnya, keluarganya, bahwasanya yang ngurus adalah dari pihak DKM masjid. Karena kenapa? Di sini tuh gudangnya fulus. Antum tahu fulus? Ada fulus mulus, nggak ada fulus mangfus. Karena berebutan orang. Daripada antum berebutan, antum pastiin dulu. Kenapa? Daripada nanti antum jadi ribut ketika antum ngurusin jenazah. Ini pengalaman di lapangan ini. Karena udah 10 tahun lebih, ya, dari jenazah yang matinya bagus sampai jenazah yang matinya bagus, Anda udah pernah lihat tuh. Udah pernah mandiin dari mayat yang kering sampai mayat yang basah, udah pernah. Ya, yang penting karena kenapa? Kalau keluarganya masih bimbang, masih akhirnya berebutan nanti. Antum pastikan dulu kalau itu surat sudah dapat, baru antum jalan. Jangan sampai kejadian berapa kali kita sudah jalan, akhirnya kita nggak ngapa-ngapain, dia tetap dapat pahala. Gitu, ya, seperti itu. Yang mendapatkan wasiat, misalkan kalau antum mati, ya, nanti yang mandiin DKM Masjid Ar-Rahman, ya, gitu. Oke, gitu. Wasiatin tuh, ya, itu berhak, ya, berarti kita untuk memandikan. Keluarga baik usul maupun furu, ya, kaum muslimin yang ada di sekitarnya. Bolehkah istri memandikan mayit suaminya dan sebaliknya? Maka boleh hukumnya asalnya, tapi ya pastikan kalau istri antum mandikan jangan sampai ada orang lain, ya, yang bukan mahramnya, ya, seperti itu. Jadi perhatikan baik-baik, ya, ini perhatiin, jangan. Nah, kalau misalkan bapak memandikan anaknya, kalau yang masih kecil boleh, begitu juga ibu memandikan anaknya yang sudah balik, jangan. Kalau yang masih kecil boleh, kalau yang udah balik jangan. Ya, pada hukum asalnya adalah yang sejenis kelaminnya. Ya, perempuan dengan perempuan. Nanti juga ketika antum memandikan jenazah anak bayi, prosesnya seperti apa? Kalau bayi yang di bawah 120 hari atau 4 bulan, maka itu, ya, langsung dikubur. Ya. Kalau seandainya sudah ada ruhnya, maka diperlakukan sebagaimana mestinya, pelan-pelan, karena itu masih gampang copot tangannya, masih masih empuk banget. Hati-hati tuh, ya, biasanya ibu-ibu, ya, mandiin jenazah yang keguguran 7 bulan, keguguran, ya, di atas 4 bulan, maka itu harus hati-hati, perhatiin baik-baik, ya. Dan yang dibutuhkan dalam memandikan jenazah ini adalah mental. Karena ketika antum memandikan jenazah, taruh paman antum aja atau abang antum, itu kalau antum mentalnya dan tauhidnya nggak kuat, itu malamnya nggak bisa tidur. Antum yakin aja bahwasanya orang yang sudah meninggal itu ada di genggaman tangan Allah dan nggak mungkin keluar dari genggaman tangan Allah. Jadi adapun nanti ada ini dan itu cuma perasaan doang. Biar kata antum pindah ke masjid tidur, biar enggak, tetap aja perasaan itu tetap ada. Jadi harus dilawan. Dan orang-orang yang memandikan jenazah ini selain pahalanya besar, dia juga harus pemberani. Karena mental yang dibutuhkan adalah mental. Apalagi antum kalau mau mental kuat, maka antum harus jadi penyayang.
Ketika antum jadi penyayang, maka antum akan lebih ikhlas memandikan seseorang. Kasihan dia sesama salaf, kasihan dia sesama tetangga, kasihan dia teman kerja. Antum timbulin rasa sayang itu. Ya, seperti itu. Nah, ini antum bisa baca, bolehkah bapak memandikan anak perempuan, bagaimana dengan bayi keguguran, bagaimana dengan mayit yang mati di medan perang. Kalau di medan perang, gak usah dimandiin langsung. Ya, langsung dikubur. Ya. Dan haram memandikan orang kafir. Menutup aurat. Nah, ini nanti ada kita bikin sempak-sempakan. Ya, dan baju-bajuan. Walaupun ini huruf ya, ini adat aja. Ya, nggak harus. Ya, nggak harus. Adapun yang wajib adalah kain 3 lembar saja, itu wajib. Adapun perempuan ditambah kerudung dan dikepang. Nanti kita akan pelajarin itu. Terus dibikin sempak-sempakan. Ya, ya seperti itu. Namun kalau misalkan nggak ada sempak-sempakan, cukup kita tutupin pakai kain saja juga boleh. Karena itu kebiasaan aja. Namun yang wajib adalah yaitu 3 lembar. Adapun perempuan dikapanin dengan 5 lembar, maka hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Ya. Jadi sama pada hukum asalnya perempuan maupun laki itu dengan 3 lembar. Disunahkan setiap lembar dikasih minyak wangi. Ya, atau kalau misalkan nggak ada minyak wangi boleh kapur, harus yang wangi lah pokoknya. Seperti itu. Ya. Dan tidak perlu didandanin. Nggak perlu. Kalau orang ahlul bid'ah didandanin tuh, pakai bedak, pakai apa namanya? Alis mata, bulu mata dan sebagainya, itu nggak perlu gitu. Ya, seperti itu. Nanti kita akan praktekin caranya. Ya. Ini sunnahnya, ini posisi mayitnya itu agak kayak seperti, ya kalau misalkan bisa ya, itu seperti agak seperti duduk lah gitu, agak miring gini ya. Kalau emang nggak bisa ya nggak apa-apa, begini nggak apa-apa, ya seperti itu. Untuk mengurut perutnya perlahan dialiri dengan air. Nah, ini caranya. Ketika antum lagi mau pertama mulai nih, antum bersihkan, cebokin dulu lah bahasanya. Antum siapkan kapas 3 biji, ya. Antum suruh orang bikinin kapas buntel, ya. Antum yang satu bagian nyiram, yang satu bagian bersihin. Dan ini yang paling orang jijik. Kalau antum bisa ngilangin rasa jijik di sini, antum sukses nantinya. Berhasil lah. Kuatin mentalnya. Salah satu penguat mental antum adalah menjadi orang yang penyayang kepada kaum muslimin. Ya. Itu. Untuk perempuan nanti dikapang 3, 1, 2, 3 dikapang. Dan nanti pas dikapanin ada seperti jilbab, dibikin jilbab. Kalau perempuan, kalau laki nggak usah. Ya. Adapun bikin baju juga boleh, baju-bajuan tuh. Ya, cukup dilipat 4 terus digunting kanan kiri biar bisa masuk aja baju. Boleh. Namun kalau misalkan ditutup langsung juga boleh. Ya. Nggak dibikin bentuk baju-bajuan juga boleh, nggak wajib. Hendaklah yang memandikan itu pakai sarung tangan. Nah, ini penting ya. Udah, cukup. Baik. Nanti dibaca aja ya. Yang jelas memandikan jenazah itu sama seperti mandi junub. Bagaimana? Membersihkan kemaluan, mengawali dengan anggota wudu, menyiram dari kepala 3 kali, habis kepala 3 kali kanan dan kiri, habis itu dicuci kaki, ya, cuci kaki. Makanya harus hati-hati, ini harus disempurnain dulu pertama, siraman pertama harus sempurna, karena ketika antum memandikan jenazah dengan air sabun, maka hukum air sabun apa? Hukum air sabun apa? Dia air yang suci tapi tidak mensucikan. Makanya antum benar-benar pakai air yang suci dulu. Nanti ketika antum sudah memandikan, sudah selesai, kan sunnahnya sekali. Baru nanti yang kedua, yang ketiga boleh pakai sabun, pakai sampo, boleh. Tapi nanti dibilas lagi pakai air bidara. Penting antum selesaikan dulu yang pertama dengan air suci. Bagaimana kalau seandainya meninggalnya malam, airnya dingin, boleh dicampur dengan air hangat, boleh. Ya, tidak boleh dengan air
panas, jangan ya. Atau air yang di toren tuh, tahu kan toren tuh, kalau siang itu kan antum perhatikan, antum jajalin dulu airnya panas apa enggak. Kalau air itu panas, maka lebih baik antum kucurin dulu di bak biar lebih adem, karena kan kalau dari toren itu kan keluar panas. Itu jangan ya. Apalagi airnya terlalu kenceng, jangan ya. Pakein yang pelan aja, jangan terlalu kenceng. Namun yang lebih afdal pakai gayung ya, pakai gayung agar tidak terlalu banyak buang air. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, biar tidak mubadzir ya. Sunahnya pakai gayung. Baik, sekarang kita mulai praktek. Siapa yang maju untuk jadi ininya, jenazahnya? Yang badannya jangan terlalu gede ya, nanti nggak muat kan kanpannya. Yang kecil aja, ayo, mana? Diperhatikan baik-baik ya. Ini kameranya coba di iniin kamera, biar ibu-ibu bisa lihat. Nanti, bentar. Dibuka aja, buka. Sini kayaknya. Umahat silakan, itu di situ ada istri ana. Nah, ini kain yang ini nih. Kain yang ini ada riwayatnya. Rasulullah dikafani dengan kain yang bergaris. Ya, namun kalau seandainya di lingkungan itu menimbulkan kontroversi atau keributan, lebih baik jangan, pakai kain kafan saja ya, seperti itu. Nah, cara memulainya adalah di sini biasanya kalau udah satu paket ini akan dapat iketan. Dapat iketan. Minimal iketannya itu 3 minimal ya, maksimalnya tuh 7. Nah, sebelum mayat habis dimandikan ya, ini digelar dulu. Digelar. Ayo dibantu timnya. Itu satu buat pala, buat di atas pala, ini di leher, ini di bawah